Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahmawati Stiana dengan NIM 0480480995 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Langsung saja, yaitu gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Datasetnya saya sudah mendownloadnya. Untuk datanya sebagai berikut, yaitu data pendapatan, dan kebahagiaan. Selanjutnya install paket berikut jika belum terinstall, lalu load paket menggunakan fungsi library. Sebelumnya saya sudah menginstal seperti ini, satu persatu, dan selanjutnya saya load dengan menggunakan library seperti ini. Langsung saja, sebelum melakukan regresi linear sederhana dan mengikuti langkah berikut, saya akan membuka file data pendapatan .csv yang sudah saya download dengan perintah membuka file data pendapatan CSV dengan perintah filepath file just sudah masuk. Selanjutnya kita namai dengan data. Selanjutnya kita lihat data tersebut dengan kode view data, yaitu nama datanya. Untuk datanya sudah masuk. Selanjutnya untuk lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut, yaitu untuk A, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Langsung saja untuk nomor 1A, kita akan membuat histogram. Karena saya namai dengan nomor untuk nomor 1A, kita enter, akan menghasilkan histogram kebahagiaan sebagai berikut. Untuk kode R-nya yaitu his data, kita panggil data yaitu kebahagiaan. Dengan main yaitu judulnya yaitu histogram kebahagiaan. Ini. X-lab-nya yaitu sumbu X, yaitu tingkat kebahagiaannya di bawah ini. Y-lab yaitu frekuensi dengan sumbu Y-nya. Full yaitu warna barnya, bar yang menjulang ini. Dan garis batasnya saya menggunakan border biru, yaitu garis pinggir histogram. Ini bentuk distribusi histogram cenderung simetris. Pemusatan datanya yang terlihat mempunyai frekuensi yang tertinggi, dinilai kebahagiaan menengah, yang menunjukkan sebagian responden memiliki kebahagiaan rata-rata. Normalitasnya terlihat berbentuk lonceng, yang berarti distribusinya normal. Dilihat dari frekuensi dari ujung, tidak ada yang terpisah, jauh yang menunjukkan tidak adanya outlet yang ekstrim. Jadi untuk nomor 2, yaitu gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear, interpretasikan hasil grafik tersebut. Kita langsung saja untuk B, yaitu membuat scatter plot. Untuk nomor B, yaitu hasil visualisasinya yaitu titik biru muda, mewakili setiap pasangan data, pendapatan, dan kebahagiaan. Dan garis merah menjulang ini yaitu mewakili garis regresi linear yang paling cocok. Dengan garis regresi merah memiliki kemiringan positif naik dari kiri bawah ke kanan atas, yang memiliki hubungan positif untuk antara pendapatan dan kebahagiaan. Titik-titik pada data tampak menyebar dan mengelompok di sepanjang garis lurus berwarna merah yang mendukung penggunaan model regresi linear sederhana. Titik-titik data terlihat sangat rapat dan dekat dengan garis regresi merah.
Jadi memiliki hubungan linier antara pendapatan dan kebahagiaan. Secara keseluruhan, scatter plot ini menunjukkan bahwa asumsi hubungan linier yang merupakan prasyarat penting dalam regresi linier sederhana terpenuhi dengan baik. Dengan kode plot yaitu memanggilkan data pendapatan dan kebahagiaan dengan warna fullnya yaitu light blue. Untuk Aibrin, kebahagiaan dan pendapatan adalah data. Full red adalah yang menjulang garis ini, dan LBD yaitu tingkat ketebalan titik-titik. Selanjutnya untuk nomor 3, nomor C yaitu lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Untuk nomor 3, untuk nomor C, langsung saja. Untuk 1C yaitu hampir sama dengan 1B, yaitu dengan koefisien pendapatan, efisiensi pendapatan 0,7139, yaitu koefisiensinya ini positif, menegaskan adanya hubungan positif yang kuat. Selanjutnya untuk p-value ini, yaitu p-value pendapatannya ini menunjukkan angka yang kecil, yang berarti dapat menolak hipotesisnya, hipotesis 0, karena pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kebahagiaan. Multiplier R squared dengan 0,7452, yaitu angka ini tinggi, menjadikan model ini memberikan kecocokan yang sangat baik dengan data observasi. Nomor 1C sudah selesai, selanjutnya untuk nomor 1D. Gunakan perintah plot dalam kurung nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas dan interpretasikan hasil plot. Untuk nomor 1D yaitu menggunakan perintah par yang mengatur area plot yang akan ditampilkan. Dengan perintah 22 yaitu 2 kali 2 dengan hasilnya seperti ini. Dan perintah tersebut menghasilkan 4 plot di dalam satu window. Plot ini membantu memeriksa asumsi regresi linear. Hasilnya yaitu seperti ini, dengan residuals vs fitted, yaitu sisaan vs nilai prediksi. Itu plot ini menunjukkan nilai sisaan atau residual pada sumbu Y terhadap nilai prediksi pada sumbu X. Sumbu prediksinya yaitu fitted value ini. Selanjutnya untuk scale location, yaitu akar kuadrat dari sisaan yang dihilangkan skalanya vs nilai prediksi. Dengan plot ini seringkali lebih mudah diinterpretasikannya karena menggunakan akar kuadrat dari sisaan standar yang dimutlakan pada standar residuals pada sumbu Y. Ini. Selanjutnya untuk hasil interpretasinya yaitu pola yang diinginkan apabila homoskedastisitasnya diinginkan, titik-titik yang tersebar secara acak dan merata di sekitar garis horizontal, yaitu residual dan fit ini, dan scale location. Untuk plot scale location yaitu membentuk seperti pita horizontal. Apabila pola yang tidak diinginkan pada heteroskedastisitasnya, yaitu jika titik-titik menunjukkan pola yang jelas. Misalnya seperti berbentuk kerucut, kipas, atau kurva. Ini menunjukkan yaitu heteroskedastisitasnya, yaitu variannya gagal atau tidak konstan. Plot ini menunjukkan sebaran acak yang merata, yaitu pita horizontal, yaitu homoskedastisitasnya terpenuhi, varian dari residual dianggap konstan di sepanjang rentan nilai prediksi. Jika menunjukkan pola pada pola kipas, kerucut, atau bentuk lainnya, variannya akan melebar atau menyempit. Dan memiliki indikasi heteroskedastisitasnya tidak konstan, dan mungkin akan meningkat atau menurun seiring dengan peningkatan nilai variabel independen. Residual vs fitted yaitu homoskedastisitasnya dengan titik-titiknya yaitu tersebar secara acak dan merata di sekitar garis horizontal, yaitu membentuk pita horizontal, yaitu dengan homoskedastisitasnya terpenuhi karena titik-titiknya tidak menunjukkan berbentuk kerucut, kipas, atau kurva yang dinamakan heteroskedastisitasnya. Selanjutnya untuk yaitu visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. 1. Plot data poin pada grafik. 2. Tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. 3. Tambah persamaan untuk garis linear. 4. Beri judul dan label yang sesuai dengan sumbu X dan Y.
Untuk nomor 1E yaitu plot data point pada grafik. Untuk plot data yaitu dengan seperti ini, regresasi linier dengan pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan dengan row-nya 1,1 yaitu dengan hasil seperti ini. Dengan ketebalan titik yaitu dengan 2, warna garisnya yaitu merah dan warna titiknya yaitu blue, yaitu biru. Kedua, yaitu tambahkan garis regresi linier pada data yang sudah diplot. Garis regresinya yaitu garis bertanda merah ini, yaitu sumbu dari bawah ke kiri menuju ke kanan atas. Itu dengan warna merah. Untuk nomor 3, yaitu tambah persamaan untuk garis linier. Untuk persamaannya, yaitu di sini, dengan equality Y sama dengan 0,209 ditambah 0,712 X, yaitu dengan perintah equation based around summary model seperti ini. Dengan selanjutnya yaitu beri judul dan label yang sesuai dengan sumbu X dan Y. Untuk sumbu X yaitu pendapatan, dengan nama pendapatan, dan Y-nya yaitu dengan kebahagiaan. Yaitu semakin besar pendapatan maka semakin besar kebahagiaan. Dengan regresi linier pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Untuk tugas 2 kali ini sudah selesai. Apabila saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.